أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga segala aktivitas keseharian kita dapat kita selesaikan dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya tak lupa menyampaikan dan mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut mengetengahkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kiranya hendak menyapa kita semua. Bagaimana kabar semua kali ini? Tentu kabar baik semua bukan? Dan moga-moga tidak kekurangan apapun, termasuk tetap dalam kondisi kesehatan yang prima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga tetap melancarkan rezeki kita masing-masing, dan apa yang kita harapkan dan kita doakan selalu terkabul. Terutama mengenai corona ini, kita terhindar darinya, dan mari kita berdoa agar corona tersebut cepat berlalu. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum lebih jauh membicarakan mengenai prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, ingin menyapa kembali. Jangan lupa ya bro, Ican Rich TV kita semua like and subscribe. Kalau perlu bagikan kepada siapa saja. Nah baik saudara-saudara sekalian, kita akan mengetengahkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Akan tetapi ada baiknya kita lebih awal melihat kaidah-kaidah umum yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang membuat seorang peserta didik bisa bergerak maju. Kemudian kurikulum merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat ditelusuri dengan memahami yang pertama, pengertian prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, jenis-jenis prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, uraian tentang makna prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, serta skema capaian prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saudara sekalian, yang pertama kita ketengahkan adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Apa itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti pendirian yang kokoh atau asas yang mengandung kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum
atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum tersebut. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau yang dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa serta dan lainnya semua. Saudara-saudara sekalian, demikian itu batasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Tentu saja batasan-batasan tersebut masih banyak yang lain dan sudah dikemukakan oleh ahli-ahlinya, namun pada kesempatan ini kita tidak akan menjelaskan secara keseluruhan atau menjelaskan semuanya, tetap dengan alasan bahwa ruangnya terbatas. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetengahkan mengenai batasan atau pengertian prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana sudah dijelaskan, maka sekarang kita akan menjelaskan jenis-jenis prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama, prinsip relevansi. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip praktis atau efisien. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip keterpaduan. Yang kedelapan, prinsip mengedepankan mutu. Yang kesembilan, prinsip berorientasi tujuan. Dan yang terakhir adalah prinsip pendidikan seumur hidup. Nah, prinsip-prinsip ini akan kita urai masing-masing sesuai dengan porsinya. Saudara sekalian, prinsip pengembangan kurikulum, poin relevansi. Prinsip relevansi berarti terdapat kesesuaian, relevan atau sesuai. Dengan demikian, yang dimaksud dengan prinsip relevansi di sini ialah yang berkaitan dengan relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik. Relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Relevansi pendidikan dengan kaidah-kaidah, sikap, etika, dan akhlak. Relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, termasuk seni. Kemudian prinsip fleksibilitas berarti bahwa prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam secara fleksibel bermakna bahwa pengembangan tersebut dilaksanakan secara luas, tidak kaku atau ambigu. Makna fleksibilitas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itulah kemudian kurikulum tersebut bersifat dinamis dalam arti senantiasa mengalami perubahan, senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Prinsip kontinuitas berarti bahwa pendidikan atau proses belajar mengajar yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah merupakan kegiatan yang memerlukan nilai-nilai konsistensi atau kesinambungan. Alasannya adalah bahwa pendidikan tersebut dimulai sejak usia dini sampai kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan apabila dihitung-hitung, usia pendidikan tersebut perlu waktu selama 21 tahun terhitung sejak SD sampai dengan S3. Nah, usia yang diperlukan sangat lama dan disinilah kemudian diperlukan prinsip-prinsip kontinuitas atau berkesinambungan
dari SD sampai SMP, melalui SMU sampai perguruan tinggi. Nah, prinsip kontinuitas di sini tentu saja ya muatan-muatan kurikulum yang dikembangkan tentu kita harapkan itu berkesinambungan adanya. Ada kekontinuitas sehingga hasil akhir yang diharapkan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, prinsip praktis atau efisien berarti bahwa kurikulum pendidikan agama Islam tersebut harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang sederhana dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Sehingga kadangkala kurikulum itu tidak sampai sepenuhnya dilaksanakan habis masa pendidikannya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, prinsip efektivitas berarti bahwa efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya, kurikulum harus diperhatikan kaitannya antara aspek utama kurikulum yaitu tujuan isi pengalaman belajar serta penilaian dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi ada pengaruh, ada hasil akhir yang jelas harus tercapai. Selanjutnya, prinsip keseimbangan berarti bahwa penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktek, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dengan keilmu perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh, yang satu sama lainnya saling memberikan sumbangan terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Sekalian, prinsip keterpaduan berarti bahwa kurikulum pendidikan agama Islam dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik yang dan konsisten antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antar siswa dan guru maupun dengan antara teori dan praktek pembelajaran diterima oleh peserta didik. Selanjutnya saudara sekalian adalah prinsip mengedepankan mutu, berarti bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut berorientasi pada pencapaian mutu pendidikan, yang berarti pula bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh kompetensi guru, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, fasilitas yang tersedia, dan media yang digunakan pun harus bermutu. Nah, hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang sudah disusun dan diharapkan dapat tercapai. Saudara sekalian, prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut
tidak jauh berbeda dengan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun kelompok. Bahwa kegiatan apapun itu maka sudah barang tentu menuju pada satu tujuan yang harus dicapai. Tujuan utama pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah agar siapapun yang mengikuti proses belajar mengajar maka diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan pada masa-masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan dalam arti ilmu pengetahuan agama Islam, yang mana ilmu pengetahuan tersebut nampak pada diri siswa, misalnya pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Dan yang terakhir adalah prinsip pendidikan sepanjang hayat. Berarti bahwa di samping prinsip kesinambungan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam juga memuat dan berarti bahwa pendidikan tersebut haruslah berlangsung sepanjang hayat dan tidak mengenal batas usia. Karena itu, pendidikan tersebut pada hakikatnya mesti bermakna hidup dalam benak masing-masing orang. Saudara-saudara sekalian, kini kita akan mengutarakan mengenai skema capaian prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, seperti yang sudah kita urai pada slide-slide di atas, nah tidak apa-apa kita mengulang kembali di sini bahwa prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam itu merupakan pendirian kokoh. Pendirian kokoh ini termuat di dalamnya antara lain prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis efisien, prinsip efektivitas, prinsip kesinambungan, prinsip keterpaduan, prinsip mengedepankan mutu, prinsip berorientasi pada tujuan, dan prinsip pendidikan sepanjang hayat. Nah, prinsip-prinsip ini mengarah dan tertuju pada satu titik, yaitu titik pengembang. Nah, titik pengembang ini yang mengembangkan kurikulum dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut antara lain perangkat pemerintah, kemudian perangkat pendidikan, lalu institusi dunia kerja, kemudian masyarakat. Kalau kita melihat di sini ada 4 bagian pokok dari pengembang kurikulum tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan. Tentu saja ini mencakup dan serba merembes semua ya. Jadi semua terkait di dalamnya. Nah, kemudian setelah ada pengembang yang sebagai jembatan di sini, maka setelah itu tujuan prinsip pengembangan kurikulum itu tentu kepada peserta didik. Nah, peserta didik dalam kaitan ini peserta didik yang berada di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian terakhir perguruan tinggi agama Islam. Nah, titik akhir daripada prinsip pengembangan kurikulum tersebut ada 2, yaitu tercapainya kualifikasi pendidikan dalam bentuk ijazah dan tercapainya nilai investasi dalam bentuk surat keterangan pendamping ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah ini itu diukur atau disusun berdasarkan kreativitas yang mampu dan dikuasai oleh setiap peserta didik yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Nah, kualifikasi pendidikan sudah di tangan, kemudian nilai investasi yang menunjukkan adanya kemampuan dan penguasaan terhadap kreativitas tertentu, maka tentu saja merupakan modal dasar untuk memasuki dunia kerja. Dan saya kira kalau ini kita gunakan dalam arti kata kreativitas yang sudah dikuasai oleh peserta didik, setelah jenjang pendidikannya selesai, tidak akan kesulitan
memasuki dunia kerja karena kenapa? Modal dasarnya mereka punya. Kalaupun memang kesempatan untuk bekerja di instansi tertentu belum sempat, tetap dia dengan adanya kualifikasi pendidikan dan kreativitas yang dimiliki tadi itu bisa mengembangkan dirinya sendiri melalui usaha-usaha inovatif. Ya, usaha-usaha yang bisa dikembangkan berdasarkan aspek kreativitas atau disiplin kreativitas yang dikuasainya. Nah, setelah kesemuanya itu terrealisasi, kualifikasi pendidikan sudah di tangan, nilai investasi sudah dapat diperhitungkan oleh dunia kerja. Kemudian setelah itu, karena berasal dari dunia pendidikan yang mengedepankan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, maka tentu saja yang terakhir adalah terbentuknya masyarakat madani. Masyarakat yang berlandaskan ilmu pengetahuan dalam segala aktivitas, baik dalam segi berpikir, bertindak, dan berbuat. Nah, siapa saja yang tercakup dalam masyarakat madani ini kembali kepada perangkat pemerintah, perangkat pendidikan, institusi dunia kerja, dan masyarakat. Jadi lingkupnya tidak akan keluar kemana-mana dari pengembang kembali kepada menghasilkan masyarakat madani, dan masyarakat madani diprakarsai oleh 4 unsur pokok, yaitu perangkat pemerintah, perangkat pendidikan, institusi dunia kerja, dan masyarakat. Nah, inilah harapan akhir daripada prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Tentu harapan-harapan ini itu semoga bisa terwujud ke depannya. Dan ini merupakan gambaran yang kami berikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap peserta didik ketika pendidikannya selesai menempuh jenjang pendidikan tertentu. Nah, tentu saja terutama bagi peserta didik yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi agama Islam, baik swasta maupun negeri. Nah, demikian itu yang dapat kita ketengahkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Tentu saja kita berharap bahwa prinsip-prinsip pengembangan tersebut ada membawa manfaat, dan kami menyadari bahwa di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan. Tentu saja dengan itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak yang kebetulan mendengarkan tayangan ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Namun sebelumnya jangan lupa bro ya, like and subscribe Ican News TV kita semua.